Di mana kitab suci mengatakan dirinya sebagai pencipta? Kayak pamit, apa artinya pencetus? Itu kata dasar otoritas loh, autor. Apa artinya pencetus? Yang memulai, yang menciptakan. Roma ada di Roma, Efesus ada di Efesus, Tesalonika ada di Tesalonika. Siapa yang mencetuskan untuk menggabungkan semuanya? Hati-hati. Yesaya 55 ayat 10-11. Firman Tuhan itu seperti apa? Sinyal bagus ya. Saya kira kalian tidak jawab, saya pikir sinyal tidak bagus. Oke. Yesaya 55 ayat 10. 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mengkomparasikan firman dengan benih, dan firman yang adalah benih itu, atau benih, perumpamaan tentang benih yang adalah firman itu, dihambati oleh banyak hal. Lukas 8 ayat 11, bisa baca dari ayat 3 teman-teman kalau kita mau tentang perumpamaan tentang penabur, tapi kita langsung ke ayat 11. Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Dan firman Allah itu kita langsung ingat, benih itu firman Allah. Ya, saya mengatakan bahwa dia seperti hujan yang apa? Yang membuat benih itu bertumbuh, berkembang. Harus ada penyiramnya, harus ada yang memberikan pupuk. Harus mengatakan bahwa oh ini tanam seperti ini. Di tanah yang untuk tanam ini, kamu jangan tanam benih yang lain. Kayak pamit, engkau seorang nelayan, lalu engkau pergi katakan kepada petani untuk tanam harus ini. Petani akan percaya? Petani bingung. Marcel, engkau pastor, engkau pergi nasihatin ini arsitek bilang, kamu kurang ini, kurang angka ini. Dia akan percaya? Mana? Apa? Buat apa? Ngapain di sini ayat 11-nya, Friska? Itu penting sekali, maksudnya lu tidak ada otoritas untuk katakan itu, lalu lu katakan tentang arsitek, gimana? Saya yang tidak pernah belajar matematika, yang tidak ahli matematika, saya omong orang kepada para ahli matematika, bagaimana? Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 14-nya. Dan firman Allah itu jatuh di antara apa? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan Ingat baik-baik. Ada 3 hal nanti. Benih itu, ya saya bilang seperti hujan membasahi bumi dan apa? Dan herminar dan menumbuhkan benih dan semuanya itu dan sampai kepada roti dan semua kepada meja dan lain sebagainya. Dan sekarang benih itu jatuh di mana? Hati-hati kalau dia jatuh di otoritas yang penuh dengan kecemasan, yang penuh dengan apa, berbahaya sekali. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Firman itu kalau jatuh di tangan orang yang punya kekhawatiran yang tinggi, dia tidak akan bertumbuh. Firman itu yang kalau dia jatuh di antara orang-orang yang suka kekayaan maka apa yang terjadi? Dia akan jual firman itu. 2 Korintus 2:17. 2 Korintus 2 ayat 17. Kalau dia jatuh di orang yang berpikir tentang kekayaan, kecemasan, kekayaan, apa yang terjadi? Dia akan gunakan firman untuk apa? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Halo, halo? Wifi mati. Listrik padam. Halo? Oke. Ulang ya, Romo. Listrik padam saya. Oke. Tapi bisa dengar itu. Ulang. Bisa dengar. Saya pakai data tapi satu sinyal saya. Lanjut. Saya tutupkan sinyal. Kalau sinyal saya coba tutupkan ini kamera. Oke. Halo. Bisa ya? Bisa, Romo. Sangat bisa. Oke. Mantap. Oke. Lanjut. Baca kembali tadi. Oke, Romo. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Apa yang terjadi kalau benih dari firman itu jatuh di orang-orang yang mencari sesuatu untuk perutnya, yang tadi memperdagangkan? Kata kuncinya itu mencari keuntungan. Dalam bahasa asli di ayat itu mengatakan menjual belikan firman Tuhan untuk kepentingan dirinya. Bahaya sekali kalau firman itu jatuh. Roma 16 ayat 17-18, di mana orang-orang yang hanya memikirkan perut mereka. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Persoalan benih tadi jatuh di semak belukar. Di antara 3 hal. Yang pertama, kekhawatiran yang membuat sabda Allah itu tidak bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, memikirkan apa tadi? Kekayaan. Dan menjadikan firman itu sebagai sumber perut dan kekayaan. Ini berbahaya sekali. Dan yang ketiga, baca kembali Lukas 8 ayat ke-14 tadi. Ada poin yang terakhir, hawa nafsu. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Garis bawah di kenikmatan hidup, makanya untuk lari dari penjualan firman ini demi kekayaan, demi apa, Paulus memberikan sebuah solusi. Pembartaan tanpa upah. 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini,
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Oke, sekarang poin ketiga adalah dihimpit oleh apa tadi? Sudah nih, kekhawatiran sudah jelaskan. Kekayaan sudah dijelaskan. Kalau firman itu jatuh di orang-orang dengan tipe kepribadian yang ketiga, yaitu apa? Cari Friska, keuntungan. Menyimpan sudah dalam, kaya? menyimpan dalam hati dan baik. Bukan, tidak. Ingat baik-baik. Tadi kan di ayat 14 itu ada 3 kategori. Firman itu jatuh di antara semat belukar. Mereka yang kekhawatirannya tinggi. Yang kedua, pikir kekayaan. Dan yang ketiga, Kenikmatan hidup. kenikmatan hidup, hawa nafsu, atau yang dalam Galatia mengkategorikannya sebagai apa? Galatia 5 ayat 19-21, dia mengkategorikan hawa nafsu itu dalam berapa kerangka? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, Tahan iri, dulu. Perseteruan, apa yang dibuat oleh Luther toh? Nah, kita pelan-pelan ke sana. Perseteruan, apa lagi? perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Roh pemecah dikategorikan juga di dalam hawa nafsu. Perbuatan daging. Memecah belahkan dalam pengertian itu. Oke, dalam konteks seperti ini, pewartaan murni harus dikembangkan. Karena itu butuh siapa? Butuh siapa? Butuh otoritas. Petrus marah besar. Kita jangan dulu sampai kepada Petrus, kita sampai kepada Paulus. Begitu banyak orang yang mau menafsirkan suka-suka kitab suci, mewartakan Injil lain, maka butuh apa di situ? Kebenaran yang datang dari otoritas. Ingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Garis bawahi dengan selalu mengingat siapa? Orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sebentar saya kasih tunjuk ini. Akar dari Protestantisme. Katolik hanya satu dari ujung sini sampai ujung sini, tidak berubah. Ya, skisma ortodoks. Skisma dalam pengertian keluar, Lutheran, Calvin, Presbiter. Dari Presbiterian lahirlah Injili, dari Injili lahirlah kaum fundamentalis, Calvinis, dari Calvinis turun ke bawah, Lutheran, Calvinis, Presbiterian, Anglikan, Bautistas, Metodistas, Mormon, dari Adventista dia pecah Adventista hari ketujuh, dan lalu dari Adventista lahirlah Saksi Yehova. Saksi Yehova itu lahir dari Adventista ya teman-teman. Selanjutnya dari Adventista lahirlah Pentekostales, dari Pentekostal lahirlah Terang Dunia, dari Metodista lahirlah grup-grup fundamentalis. Mau ikut yang mana kalau begitu? Semua ini mengatakan kitab suci adalah otoritas. Pertanyaan saya, kembalikan kata otoritas itu kepada autor, yang artinya pencipta atau pencipta.
Pentulis, pencipta, Tulis. yang menulis, Menetapkan. autor kan? Siapa yang menulis? Siapa yang mencetuskan? Siapa yang mengkanonkan? Suka-suka aja lu. Mana kitab suci mengkanonkan dirinya sendiri? Oke, belum selesai. Pelan-pelan kita pelan-pelan. Pastor. Karena itu saudara. Lanjut, Pastor. Yuk. Sorry, Yo. saya potong. Sebelum boleh lanjutkan tadi ada 3 kekhawatiran dan habis itu setelah itu uang, kemudian nafsu. Kekhawatiran, kekayaan, dan hawa nafsu. Ya, Hawa nafsunya ada di Galatia. kehilangan hawa nafsu. Cuma memperjelas saja, ada 2 pertanyaan, Pastor. Yang pertama, kekhawatiran apakah termasuk khawatir istrinya nggak bakal punya tas yang mahal, Ya. takut anaknya nggak sekolah. Oleh karena itu, Ya. kenapa ada mungkin penjelasan di dalam Alkitab yang saya tahu bahwa Rasul Paulus mengatakan lebih baik melayani Tuhan tanpa beristri atau bersuami. Kemudian yang ke Oke. 1 Korintus 7:32. ya, terus yang kedua mengenai tadi yang hawa nafsu. Kita baca dulu aja, kita baca dulu itu. 1 Korintus 7:32 dulu supaya jangan lupa, sebentar saya lupa. 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, supaya kamu yang tidak beriman. Apa sebentar. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Lanjut. Orang yang beristri memusatkan duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Oke, Angel, cukup. Tidak, supaya saya jangan lupa ayatnya. Sebentar kalau lupa lagi. Oke, yang kau bilang kekhawatiran dalam pengertian ini. Jadi Iya. kalau ada yang tanya kenapa pastor tidak menikah, itu jawabannya, Pastor ya. Ya. Ya, kemudian yang kedua mengenai tadi ada disinggung soal hawa nafsu, termasuk yang hobi berdebat, hobi menantang, hobi bertikai. Itu sekarang fenomena mereka semua menantang romo-romo. Apakah mereka tidak sadar bahwa Alkitab memberitahu mereka itu tidak baik? Lalu kenapa mereka masih menantang terus? Itu pertanyaannya. Mereka masih, menurut Santo Paulus, mereka masih dililiki oleh kuasa iblis. Karena itu butuh para pengajar hamba Tuhan yang tabah, oke? Oh, kita sedikit lari ke tema, keluar sedikit dari tema, tidak apa, tapi kayak minta satu menit saya tentang ini. Baca dulu 2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan 26. Hindarilah perkara-perkara apa? Karena orang yang masih dalam perkara-perkara seperti itu masih terlilit oleh iblis. 2 Timotius 2 ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi Angel, oke lanjut. Tidak boleh bertengkar. tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Karena Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Angels, dan apa pekerjaannya
iblis. Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh yang sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ketika firman itu jatuh di jalan karena iblis tidak mau kau percaya dan selamat. Kembali ke Lukas 8 ayat 12. Hati-hati di situ, angels. Iblis tidak mau kau selamat, karena itu dia ambil firman-Nya, dia pasang di dalam hatimu, di pikiran yang itu. Pemikiran protes, pemikiran melawan, pemikiran fitnah, semuanya itu ada di situ. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Angels, iblis sedang ambil firman yang ada di dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Terakhir dari saya mengenai ini. Supaya saya kembali ke tema lah, engkau potong. Ya, Oke, nah, terakhir sebelum kembali ke tema terakhir, ya, saya cuma titip pesan saja bagi yang menonton di sini, ada penggemarnya The King Adas, penggemarnya Mel Atok, penggemarnya Esra Soru, penggemarnya MYA yang rajin sekali. Ayo debat, baca kembali Alkitabmu, itu aja. Kita sedang mengembalikan Protestantisme ke Alkitab. Mereka pikir Protestantisme adalah kembalikan mereka ke Alkitab. Sekarang kita kembalikan mereka yang sudah jauh ke Alkitab. Karena apa? Galatia 1 mulai dari ayat 6. Karena mereka sudah terlalu jauh memanipulasi kitab suci untuk kepentingan mereka. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. melainkan Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Protestantisme, ketika pengajar Katolik mengatakan itu, supaya kamu kembalikan posisi kitab suci ke posisinya, jangan putar balikan firman Tuhan. Baca kembali ayat tadi. Ada orang yang apa? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dan kepada mereka seperti ini, walaupun ada malaikat. Lanjut. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Lanjut, Romo.
Tahan dulu Jadi, di Galatia. Tahan di Galatia. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Paulus tahu benar bahwa harus ada otoritas terhadap semua tulisannya, harus ada yang kita namanya apa ya, Marcel? Imprimatur ya, nihil obstat ya. Nihil obstat. Imprimatur nihil obstat. Maka lanjut ke ayat 18, dia buat apa? lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Baca kembali. Dengar yang tidak pernah dengar bahwa Paulus tinggal di rumahnya Kefas. Dan berapa hari? Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Dalam kata diterjemahkan Spanyol, visitar, historie artinya frater, bantu dulu, interlinear, historie, mengunjungi, garis bawah itu. Galatia 1:18. Apa artinya historie? Oh ya. Enggak. Bukan sekedar berkunjung. Ya, bukan saja tinggal, bukan sekadar tinggal, tapi apa artinya? Ini penting ya, Pater. Galatia 1:18 ya, Roma. Yuk. Oke, Romo tadi pakai yang Spanyol atau yang ini, Romo? Pakai bahasa Spanyol? Terserah, interlinear. Saya butuh engkau tunjukkan. Oh, interlinear ya. Oke, baik. Interlinear saya tampilkan di sini. Ya. Galatia 1:18. Galatas Primum. Oke. Ya, oke. Baik, saya open game ya. Ya. Engkau garis pada kata historia itu. Oke, Galatia 1:18 ya, Romo ya. Ya, engkau tekan di historia di 24:77 kalau tidak salah. Yang ini ya. Ini. Ya, historia, yuk. Bisa artinya apa? Ya. To get acquainted with or visit. Mengunjungi. Lanjut. Coba itu aja, no. Ya. Definisinya. Definisinya cuma segini. Ya ini. Ini. Historio, verba. From the verb. dative of eido, to be knowing atau memahami, belajar, ya to be knowing. Iya. Implikasi to visit for information, untuk mendapatkan sebuah informasi. Interview. Ya. Terus itu artinya banyak sekali itu artinya. Wawancara. Bukan hanya ya. Brother, engkau copy yang definisinya kedua itu. Yang tadi baru disebut. Oh ya. Oke. Ya, taruh. Oke, saya pakai satu lagi deh, device saya satu lagi. Ya. Oke. Oh, di bawah ada yang panasnya. Saya kayak yang siapa? Sion lah. Kami ajar Katolik, kamu yang panas mana? Selamat datang. 18 tadi. Oke, selamat datang. Historias. Selamat datang. Historis. Engkau klik di situ, copy. Oke, ini saya punya versi lain, Romo. Saya punya versi lain. Ya. Oke, ini yang linear saya punya versi yang ini. Oke, sebentar. Oke. Ya. Nah, ini ya Galatia 1 ayat 18 ya. Ini ada dalam beberapa tempat ya. Ini Vulgata 1914, yang ini Westcott Hort, yang ini BIS bahasa Indonesia sehari-hari, dan ini ya tahu sendiri ya. Oke, ini bisa dikatakan konkordansinya yang di bawah ini ya. Ini Historio ya. Ini Greek Ya, numbernya 2477, sorry. Nah, 2477, oke. to see ya, sit, sing, sin, so. Ya, so Lanjut ke bawah. ya, kalau dalam KJV. To inquire into or about, to learn, untuk belajar. For inquiry,
to ascertain by personal examination, ya berarti seperti orang yang sedang melakukan eksaminasi ya, eksaminasi atau penyelidikan lebih lanjut. To see, untuk melihat atau mengunjungi seorang dalam sebuah pesan dengan suatu pesan yang memerlukan kehadiran dari pribadi itu. Karena itu ayat 20 harga mati dari kunjungan itu. Beriska. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Protestantisme dengar ayat itu. Setelah kunjungan 15 hari, historia itu penuh makna apa yang dikatakan Paulus ayat 20. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Baca kembali untuk pendeta-pendeta Protestantisme ayat itu. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Yang dituliskan itu benar. Karena sudah berapa hari di rumahnya Petrus? Sudah 15 hari, Romo. Karena itu ketika Santo Petrus melakukan apologia, pembelaan terhadap surat-surat Paulus, jangan kau tafsirkan suka-suka. 2 Petrus 3 ayat 15-16. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu garis bawahi kata dalam apa? Oke. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. tahan dulu. Priska, tahan dulu. Petrus bilang hal itu dibuat Paulus dalam satu suratnya? Semua suratnya, Romo. Dengar itu Protestan. Dalam semua suratnya. Lanjut. Ada? Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Ribut apa lagi ini? Baca kembali, terpotong karena ribut itu. Baca kembali. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Petrus mengenali semua tulisannya Paulus? Kenal, Romo. Dalam semua tulisannya. Artinya, Petrus mengenal semua tulisannya Paulus karena Paulus sudah pergi konsultasi, minta pendapat di Galatia tadi. Makanya dalam Galatia 2 ayat 11, sedikit cecok di antara mereka, tapi Petrus bilang apa? Ini cecok bukan berkelahi dan dirikan denominasi ya. Dan Petrus katakan kepada Paulus sebagai saudara kita yang terkasih. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Lanjut. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat.
Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lanjut. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Lanjut. Waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Sudah, Rum. Selesai. Lanjut. Ayat Ya, berapa tadi? Satu perikop sudah selesai. Ayat 14 terakhir, Romo. Ayat 14. Ada konflik dalam pengertian itu. Aduh. Listrik kembali lagi ke data. Dan semuanya itu diselesaikan. Tidak ada yang tidak ada penyelesaian. Ini hebat sekali. Kembalikan ke ayat 2. Coba ayat 9-nya kembalikan ke situ. Ayat 9. Dan setelah melihat Bab 2, ya. Bab 2 ayat 9. Iya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Pater, mereka bangun, Pater Pami dan Marcel, mereka cecok dan bangun mereka punya denominasi, atau selesaikan di situ perkaranya, jamal berjabat tangan, bagi tugas, bagi fungsi. Pecah belah 60.000 kemungkinan. Tidak, kalau kita ikut Paulus dengan Petrus tadi yang punya cecok, mereka menyelesaikan perkara atau tidak, jabat tangan atau tidak? Menyelesaikan. Bersatu. Kudus menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Bukan mencerai-beraikan. Baca ayat 6-nya. Rizka. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Pak Petrus memaksakan? Yang rasul-rasul memaksakan sesuatu yang lain kepada Paulus? Tidak, Romo. Lanjut. Saya melihat bagaimana penyelesaian persoalan. Oke, lanjut. Ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Pembagian tugas sangat jelas ya teman-teman. Ayat 8-nya. Dia diutus atau tidak? Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tuhan yang memberikan kekuatan. Setelah itu konflik yang terjadi yang kita baca tadi. Penyelesaian konflik itu penting sekali. Penyelesaian konflik itu penting sekali. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di antara para rasul ini? Petrus doang. Jabat tangan. Dalam yang kita namakan itu kolegium
apostolik. Maka tadi ada siapa kita? Paulus, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, Soko Guru, ada di situ untuk menyelesaikan perkara. Bukan memecah belahkan. Kita lihat dalam proses seperti itu nanti sampai kepada kitab suci. Karena itu Santo Paulus sendiri mengatakan, tidak boleh ada perpecahan di antara kalian. 1 Korintus 10 ayat 2 kalau tidak salah. 1 Korintus 10 ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua... Bukan. 1 Korintus 1 ayat 10. Terbalik. Korintus 1 ayat 10. 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lanjut. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Lanjut. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Lanjut. Adakah Kristus terbagi-bagi? Dengar itu protestantisme. Ini belum masuk kitab suci ini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Bueno, itu oke. Sekarang kita kan posisi penting sekali dalam bulan ini. Kembalikan protestantisme. Runtuhkanlah mau apa, hancurkan urusan kalian. Kembali kepada kitab suci. Mereka selalu keluar-keluar. Back to Bible. Back to Bible. Sekarang kita bawa mereka pulang kepada kitab suci. Kita bawa pulang kepada kitab suci. Di mana kitab suci mengatakan bahwa dia adalah autor, dia adalah punya otoritas. Di mana kitab suci mengatakan bahwa dia adalah penulis, yang Pater Marcel tadi bilang autor kan? Di mana? Karena otoritas berasal dari kata itu. Oh, ternyata gereja ada dulu. Sebelum kitab suci ditulis. Izin Romo. Oke. Ya. Oke, saya mau menegaskan yang tadi Romo yang tentang historia tadi. Oke, saya mau tegaskan, ini saya ada juga dapat dari interlinearnya punya Thayer. Ini juga dipakai di sekolah-sekolah Katolik ya. Thayer, selain Bullinger tadi kan yang Bullinger, yang singkat itu yang ada KJV-nya, ini yang Thayer. Thayer juga dipakai. Ini saya sudah terjemahkan mengenai kata historio tadi ya. Oke. Ini terjemahan langsung aja ya, historio ya. Bisa diartikan di sini adalah menyelidiki atau memeriksa. Arti yang kedua adalah mencari tahu, mempelajari dalam suatu penyelidikan. Atau arti yang lain, menimba ilmu dengan mengunjungi, visit ya, datang ke suatu tempat. Sesuatu yang dilihat dan layak di dalamnya. Itu. Karena ini juga diartikan dalam bentuk yang lainnya dalam beberapa dokumen-dokumen sejarawan, bisa dikatakan sejarawan-sejarawan ya, yang bahasanya itu adalah chronicles ya, chronicles ya itu ya, itu kemegahan seseorang yang terhormat untuk berkenalan secara pribadi dan mengenal secara langsung ya, berarti berkunjung secara langsung tanpa perantara dan lain sebagainya ya. Dan untuk mengenal tatap muka ya, bahasanya tatap muka. Ini juga didapatkan di dalam Antiquities of Jews ya, dari Flavius Josephus ya. Ini ya.
Ini juga dipakai, dan di dalam homili Paus Clement juga dipakai kata historio. Ya. Ya, yang Greka 2477 nomornya, kodenya ya. Ini juga ada di dalam homilinya Paus Clement ya, Paus Roma. Ya, yang juga diangkat menjadi santo. Ya. Jadi sumbernya yang tadi dikatakan oleh Romo Cafe mengenai historio udah jelas ya. Ini ada ininya. Ada catatan kakinya banyak sekali. Yang ayat 18, Galatia 1:18, supaya bisa mempertegas Galatia 1 ayat 20. Supaya kalian tahu di hadapan Tuhan, apa yang kutuliskan itu benar-benar dan aku tidak tipu. Karena dia sudah pergi konsultasi, sudah pergi belajar, sudah pergi semua untuk mengenal Petrus secara pribadi. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang memilih Petrus lah. Paulus saja sadar diri kok. Ya, Paulus sadar diri kok. Dia sudah mengakui bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Galatia yang tadi kita baca, kepada Petrus untuk mewartakan di orang-orang Yahudi kok. Dia mengaku itu. Hanya Protestan yang tidak mengaku. Saya jadi kasihan sekali dengan Protestan ini. Oke, kembali tadi sampai di mana tadi ya? Kembali sekarang kita bagaimana melihat kitab suci dahulu atau gereja dahulu. Ini penting sekali ya teman-teman. Kalau tidak nanti berbahaya sekali. Tapi kita lihat dinamika penulisan terhadap kitab suci. Kita ambil yang penting di sini, bagaimana dinamika Santo Yohanes ketika dia mengatakan bahwa yang mereka tulis itu apa? Itu yang pertama. Yang mereka tulis itu apa? 1 Yohanes 1 ayat 1 surat. Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Artinya, yang pertama, mereka harus hidup, mereka harus berada di dalam ekspresi atau pengalaman dengan Yesus. Setelah itu mereka baru tulis. Di sini sangat jelas mereka harus melewati satu fase yang namanya tradisi lisan. Yang kami lihat, yang kami raba, yang kami sentuh. Baca kembali ayat itu. Setelah itu yang kami tulis. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Di situ Yohanes bukan itulah yang aku tuliskan. Itulah yang kami tuliskan. Hati-hati dengan pendeta Sintompul, tidak engkau dan kamu tidak bisa membedakan dua kata itu bahaya sekali. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Tetapi Yohanes sendiri memilih untuk tradisi lisan. Hebat sekali Yohanes. Di 2 Yohanes 1 ayat ke 11 ya. 9, 10, coba 11-nya. Coba 11. Sebab barang 2 Yohanes 1. Ya, 2 Yohanes 1. Coba baca sedikit aja ayat 11. Kalau tidak di bawah. Sebab barang Di bawah. siapa memberi. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Penginjil Mikael, apakah Petrus pernah menyembah patung? Tidak apa kok, kamu iri sekali itu. Engkau pakai nama penginjil lagi, bikin malu. Kata Injil itu artinya apa? Kabar gembira. Jadi yang kau berikan itu kabar jahat. Itu berarti engkau punya nama sudah kontradiksi dengan dirimu sendiri. Oke. Penting sekali ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Saya lebih memilih tradisi
lebih berbicara berhadapan muka, Ya, artinya tradisi lisan. lisan daripada tinta dan kertas. Kenapa? Karena Yohanes 21 ayat 25. Tidak ada satu buku pun yang bisa memuat. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke, penting sekali di sini teman-teman. Oke, mulailah perjalanan gereja yang dimulai dengan pendirian gereja. Tidak mau sentuh Matius 16-18. Tapi ingat bahwa yang pertama di situ harus ada otoritas yang menegakkan kebenaran. Kalau tidak ada otoritas yang menegakkan kebenaran, maka akan terjadi penyelewengan, orang berbuat apa yang dipikirkan. Ini menjadi persoalan besar. Pertanyaan di sini, apa yang dahulu? Gereja atau kitab suci? Berbahaya sekali di sini. Karena di dalam pengertian perjalanan itu, Paulus sendiri mengatakan bahwa kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak dimeteraikan oleh kitab yang tertulis. Bahaya sekali di sini. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Pelayan perjanjian baru itu dimeteraikan oleh kitab suci, oleh buku ini, atau oleh apa? Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Lanjut ayat ini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Artinya, pelayan-pelayan perjanjian baru ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tanpa kitab suci yang tertulis, gereja tetap ada. Tanpa kitab suci tertulis, gereja tetap ada. Di mana kitab suci dalam perjalanan dari tahun 33 sampai dengan tahun yang 49 ketika Tesalonika ditulis. Di mana penginjil-penginjil, injil-injil itu ketika injil-injil itu tahun 80 Masehi. Apakah gereja tidak ada tanpa kitab suci tertulis? Ini pertanyaan besar untuk Protestantisme. Karena kalian bawa kitab suci yang ada dalam gereja Katolik, maka kalian bilang otoritas ada di kitab suci. Karena kalian tidak ada otoritas lagi. Kalian tidak ada gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalian tidak punya lagi prinsip dasar gereja dibangun, dia dirikan di atas dasar pada rasul. Maka itu menjadi persoalan besar untuk teman-teman yang mengatakan diri yang menghidupi Protestantisme dan mentalitasnya. Kitab suci adalah otoritas. Ternyata otoritas namanya autor, artinya penulis, pencetus, pendiri. Emangnya kitab suci mencetuskan dirinya sendiri? Belum masuk ke sana, ini hanya kasih panas saja Pak Tere. Kalian ambil sedikit, saya butuh 3 menit untuk ngomong dengan beberapa orang di sini. Oke, Marcel atau Pater, ambil sedikit. Ginting, engkau ingatkan saya di 1 Timotius 3:15 sebentar ketika saya masuk. Oke, Pater, engkau ambil sedikit dulu ya. Oke, saya ada perlu sesuatu di luar. Ya. Oke, Pater, Marcel. Oke. Ya, saya sebentar aja Romo. Ya, untuk menegaskan tadi yang Romo sudah tampilkan ya, bagan yang tadi itu yang dari Romo Cafe tampilkan ya, bagian tadi. Itu kan hanya cabang-cabang aja, kita kan tidak tahu. Nah, saya sudah dapatkan kiriman dari teman saya. Kebetulan dia studi di luar negeri. Jadi ini adalah list dari satu buku. Dia screenshot dan dia tidak mau bagi karena ini ya tahu sendiri lah ya.
Oke, jadi ini list teman-teman ya. Nanti kita akan lihat apa yang ada di bawah ya. Nanti kita akan lihat. Yang pertama ya, Adventista ya, oleh William Miller dari Amerika tahun 1818. Lalu Adventista Siete Dia ya, berarti ini yang Siete Setimo Dia, berarti ini yang Adventis abad ke-7 ya. Abad ke-7 hari ke-7, sorry. Adventis hari ke-7 oleh Ellen G. White ya, dari Amerika tahun 1863. Lanjut, Anglikan dari King Henry VIII ya, Raja Henry ke-8. Inglaterra berarti di Inggris ya, UK lebih tepatnya, United Kingdom, 1534. Lalu Gereja Baptis Bautista yang didirikan oleh John Smith ya, di Inglaterra, berarti bahasa pula dari negara UK, United Kingdom ya. Tahun berapa? 1606. Lalu Casa de Dios ya, Rumah Allah, Casa de Dios oleh Samuel Ruiz dari Torreon, Meksiko. Tahun berapa? 1980. Lanjut, Castillo del Rey ya. Nanti bisa diterjemahkan sama paman Rumah Cafe ya. Oleh Roger Walcott di Monterrey di Meksiko tahun 1978. Lalu Ciencia Cristiana ya, berarti ini kelompok-kelompok ya pengetahuan ya, berarti ya, Ciencia Cristiana oleh Mary Beher di Amerika 1821. Lalu Kongregasional ya, Kongregasional yang didirikan oleh Robert Brown, terima kasih Romo, di UK, United Kingdom, tahun berapa? 1631. Lanjut, Discípulos de Cristo ya, murid-murid Kristus oleh Thomas Campbell di Amerika, tahun berapa? 1763. Lalu Ejército de Salvación ya, pekerjaan-pekerjaan keselamatan oleh William Booth ya, di UK, Inglaterra ya, di Amerika pula, Britania Raya tahun 1878. Lanjut, Episcopaliano ya, Episcopalis oleh Grupo di Amerika pada tahun berapa? 1785. Lanjut lagi, Espiritualismo ya, kaum spiritualis oleh Rojas di Meksiko ya. Ini saya tidak tahu ini negara mana ya, tapi jelas di Meksiko tahun 1880. Lanjut, Iglesia de Unificación ya, berarti unifikasi gereja, penyatuan seluruh gereja oleh Sun Myung Moon. Ini orang Korea berarti ya. Sun Myung Moon, nah Korea, tahun berapa? 1954. Next, lanjut lagi, Lutheran. Nah, ini artis utamanya nih ya, oleh Martin Lutero, jelas ya, dari Alemania atau Jerman, yaitu 1521. Lanjut, Luz del Mundo, Cahaya Dunia oleh Aaron Joaquin Flores di Guadalajara, Meksiko, 1926. Lanjut, Metodis, gereja-gereja metod yang didirikan oleh John Wesley dari Amerika pada tahun berapa? 1791. Lanjut, Mennonite yang didirikan oleh Menon Simon ya, dari negara Holland ya, berarti Belanda ya, 1543. Lanjut, Mormon ya, oleh Joseph Smith. Wow, luar biasa orang ini, dari Amerika tahun 1830. Lanjut, Nazareno ya, dari Grupo ya, berarti Grupo, tidak tahu Grupo mana lagi, dari Amerika tahun 1919. Lanjut lagi, Niño de Dios oleh David Burke ya, dari Amerika tahun berapa? 1950. Lanjut, Pentekostal ya, secara Grupo berarti berkelompok ya, USA ya, atau dari siapa ya, dari Amerika 1905. Lanjut, Presbyterian oleh John Knox ya, dari UK ya, Britania Raya 1560. Lanjut, Rosa Cruz ada dua, Rosa Cruz satu yang dipisah antara Rosa dengan Cruz oleh Spencer Lewis dari Amerika 1915, dan Rosa Cruz yang digabung tanpa spasi oleh Christian Andre
Holland ya, berarti ini negara Belanda 1610. Lalu Reformado ya, gereja reformis oleh Calvin, John Calvin dari Swiss. Itu yang banyak di Indonesia. 1564. Lanjut, Sociedad Teosofika oleh Elena Blavatsky dari Amerika 1875. Lalu Testigo di Yehova, ini jelas nih, tahu sendiri lah ya. Charles Taze Russell Itu dia. dari Amrik tahun 1876. Lalu YMCA, Percaya diri itu. ini kayak lagu ya, Iya. kayak lagu YMCA. Ya, George William di Inggris ya, di Britania Raya 1844. Dan artis yang paling dari semua artis adalah ini, aktor utama kita, Katolik. Siapa yang mendirikan? Nih, di mana dia? Di sini. Tahun berapa? Wow. Hebat ya. Jadi ini saya menjelaskan secara rincinya. Tadi kan Romo Cafe tadi secara bagan ya, secara bagan saja. Jadi saya berikan keterangan dengan tahun dan siapa pendirinya, lalu di negara mana ini berdiri. Begitu ya. Oke, Frater. Data-data yang Frater Silakan Romo, tampilkan itu saya menunjukkan kembalikan lagi. daftar yang yang Frater tampilkan tadi itu kan ketika gereja tanpa otoritas lahirlah pecahan. Mereka saling memprotes diri mereka sendiri dari bagan dan dari daftar yang ada. Ketika menjadikan kitab suci sebagai otoritas, sebenarnya mereka membangun ilusi di atas sola scriptura. Sesungguhnya mereka menjadikan diri mereka sendiri sebagai otoritas yang menafsirkan Alkitab, lalu kemudian mengajarkan, sehingga siapapun boleh memilih ayat yang mana yang cocok, asal ada pengikut. Dia dirikan gereja barunya seperti multi level marketing, atau bisa seperti waralaba. Jadi Protestantisme sekarang ibarat waralaba, dia menjadi seperti perusahaan yang didirikan dengan berbagai macam cabang di mana-mana. Seperti Indomaret, Alfamart yang mereka buat saat ini. Dan itu atas nama otoritas, menjadikan dirinya sendiri sebagai otoritas, bukan otoritas rasuli, bukan magisterium. Nah, itu bahayanya. Maka bagi saya, meskipun mungkin ada banyak orang yang tidak sepakat, salah satu hal yang bagi saya melemahkan kekristenan dari dalam itu adalah Protestantisme. Karena kalau Islam, ya dia jelas berbeda, otomatis berbeda. Buddhis otomatis berbeda. Tetapi yang menyaru hanya ambil sebagian-sebagian ini yang merusak kekristenan dari dalam. Dan itu melemahkan kesaksian tentang Kristus. Kristus yang mana? Kristus versi dari tafsir masing-masing yang diwartakan kepada dunia. Sehingga semua orang kemudian bingung dengan Kristus yang diwartakan oleh sekian puluhan ribu denominasi ini. Ketika yang diwartakan adalah parsial ya, wajah parsial dari Kristus. Bukan wajah utuh dari Kristus. Dengan ambil kitab suci yang dilahirkan di dalam gereja Katolik. Ditetapkan oleh gereja Katolik, kemudian diajarkan di luar otoritas yang menetapkan kitab suci itu. Itu bahaya. Makanya bagi saya Protestantisme sebagai sebuah ide itu bahaya laten untuk kekristenan, melemahkan pewartaan tentang Kristus di tengah dunia. Ya, mungkin banyak orang mungkin tidak sepakat soal itu, tapi bagi saya memang ini harus dikonsen untuk itu ya. Karena kacau sekali, makin kesini makin kesana. Makin kesini makin kesana. Semua bidah-bidah lama yang pernah dianatemasi oleh gereja di abad-abad awal, sekarang bangkit semua dengan berbagai macam variannya. Ganti casing doang itu. Termasuk si yang ngaku-ngaku jamak kemuliaan itu. Itu bid'at lama itu yang sudah pernah dianatema oleh gereja. Ganti casing doang, sekarang mereka berkeliaran di media sosial untuk mencari para pengikut. Nah, itu semua oleh karena tidak ada otoritas, autor. Itu tidak ada autor, bahayanya di situ. Itu saja dari saya. Oh ya Romo, ya izin Romo pamit, saya dengan Romo Cafe.
Iya. sedikit aja. Ini saya punya satu gambar bagus, ya, satu gambar. Z, iya, apa di sini? Tuh, batu karang yang teguh, Dibesarkan sedikit, batu dibesarkan karang sedikit. tidak, ya, tidak terkikis oleh ini, Oke. ya. Nih hasil karya saya. Tuh, bayangin Balik, mereka balik. yang kecil-kecil. Ya, gini aja dong. Ah, nih. Nih. Ya. Matius 16, 18, 19 tetap Roman Catholic Church. Nih, kokoh sampai hari ini. Kokoh. Tidak Oke. bisa diangkat. Ini batu gede, batu gaban ini. Ya. Lihat yang di samping-samping apa itu? Kayaknya kerikil, batu kecil. Nih. Ya. Ada yang bisa mengalahkan batu segaban ini? Ya. Bayangkan. Mantul. Ya. Mereka punya usaha untuk mengikis yang ini, tapi tetap berdiri sampai hari ini. Ya. Nih, kumpulan-kumpulan mereka itu. Hanya apa itu? Ya. Paham ya? Jadi itu karya kecil Oke, saya Pak, yang mungkin juga nanti akan menjadi bagian dari materi.